Ya, untuk selanjutnya adalah peserta yang dengan urut ketiga. Dia adalah Sahlan Asrawi dari kamar Imam Bukhari. Beri tepuk tangan yang meriah. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil aram wal anjam wa ala alihi wa ashabihi ya nabil ulumi wal hikam. Amma ba'd. Yang saya hormati Syekhina Murabbi Ruhina Kiai Ahmad Khalil selaku sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Bakalan Kalinyamatan Jepara beserta Umi Solihatun dan keluarganya. Yang kami hormati Kiai Ahmad Bukhari serta Ibu Hafifah dan keluarganya. Yang kami hormati Al-Ustaz Ahmad Ainul Habib selaku Raisul Mahad Pesantren Al-Falah serta wakilnya Al-Ustaz Muhammad Rafi. Kami hormati semua guru juri-juri Musabaqah Al-Khitobah yang telah hadir, khususnya yaitu panitia penyelenggara Al-Khitobah dan semua peserta Musabaqah beserta teman-teman santri yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita semua rahmat, taufik serta hidayahnya. Tanpa tersebut kita semua tidak akan bisa apa-apa di dunia yang fana ini. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah bersama biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya mari kita membaca salawat dan salam yang ditujukan kepada Sayyidil Mursalin yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti sahabatnya dengan membaca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Kita semua bisa seperti itu juga dari perjuangan Rasul dan para sahabatnya. Dan semoga dengan mau sholawat kita mengikuti acara Musabaqah kedua ini, kita semua diberi tambah kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kami di sini sebagai perwakilan kamar Imam Al-Bukhari untuk sebagai perwakilan acara perkhitobahan pada malam hari ini yang akan kami beri tema introspeksi diri. Pada malam yang penuh gembira ria ini, kita semua yang telah sampai detik ini masih diberi rahmat serta kenikmatan yang luar biasa oleh Allah, yaitu kenikmatan yang sangat banyak lagi. Dan ketika kamu itu menghitung jumlah nikmat yang diberikan oleh Allah, maka kamu sungguh tidak akan bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Sebagian nikmat yang telah diberikan Allah yaitu keislaman, yang menganggap bahwa Allah itu adalah Tuhan kita semua dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Biqaulina asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sebuah kenikmatan itu harus kita syukuri. Sebagaimana mensyukur dan bagaimana cara mensyukurinya? Apakah hanya dengan berkata alhamdulillah saja atau dengan perbuatan, ditujukan kepada perbuatan saja? Semua manusia khususnya mukallaf itu semua dikasih kesempatan hidup sehari semalam sama 24 jam. Tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Apakah ada yang kurang? Diberi waktu, diberi hidup 20 kurang dari 24 jam, maka semuanya akan menjawab tidak. Itu adalah semua 24 jam. Mulai dari yang tidur, dari yang belajar, dari yang semua itu adalah sama, yaitu 24 jam. Dan berapa jamlah kita belajar dan berapa jamlah kita untuk ibadah dari 24 jam tersebut, dan berapa jamlah kita istirahat.
maka satu hal yang dapat menjawab kita adalah introspeksi diri. Dan satu-satunya tindakan yang untuk menjawabnya. Introspeksi diri atau dalam bahasa Arab adalah muhasabatun nafsi, atau dalam bahasa daerah saya adalah the introspection. Atau bahasa Jawa adalah gregapi awake dhewe. Yaitu secara istilah introspeksi itu adalah sebuah proses pengamatan terhadap diri sendiri dan pengungkapan pemikiran dalam diri sendiri. Apakah kita itu sudah benar, apakah kita kurang benar, apakah kita memang hanya begini saja. Itu ada introspeksi. Sebenarnya dalam diri kita itu banyak sekali masalah-masalah pribadi, yang mulai dari bangun tidur sampai menjelang bobo. Itu ada banyak sekali yang tidak perlu kita ungkapkan satu-satu, yang kita ambil sampel saja, sampel sebagian saja. Itu pada waktu kita hafalan, itu kita pada waktu hafalan berkali-kali kita pula untuk menghafalkan dengan cara membaca terus menerus dan juga untuk menghafal supaya bagaimana cepat hafal. Tapi hal tersebut adalah masih saja sulit. Kenapa itu sulit? Dan bagaimana cara untuk menghafalnya? Apakah kita sobek-sobek kitab kita, lalu kita bakar, lalu kita minum? Apakah gitu? Dan pada waktu hafalan juga kadang-kadang juga hafal dua jaga gitu, pada seminggu lamanya kita lupa lagi. Yaitu ada sifat kita yang kita lakukan adalah introspeksi. Bagaimana caranya? Itu adalah apakah kita harus sungguh-sungguh? Itu adalah hal yang paling baik adalah untuk hafalan itu adalah untuk kita untuk bersungguh-sungguh, lalu membacanya terus menerus dimanapun kita berada dan kapanpun kita berada. Yang kedua yaitu masalah kita, yaitu masalah murojaah yang biasa kita lakukan tiap pagi maupun tiap Jumat pagi ataupun tiap pagi. Yang murojaah biasanya kita itu melakukannya, membacanya tiap hari, membacanya tiap hari seminggu khatam. Namun apakah kita sudah hafal? Namun ternyata itu adalah tidak hafal-hafal juga. Namun apakah bagaimana caranya dan bagaimana itu? Yang ketiga yaitu adalah kita cara belajar. Kapanpun waktu itu belajar, apakah kita harus memakai masang jadwal untuk belajar? Apakah belajar itu ditentukan oleh orang-orang lain? Apakah kita itu hanya mengikutinya saja? Namun kita itu ada yang terpenting adalah kita itu mempunyai waktu tersendiri luang, itu jam-jam tertentu yang kita anggap itu adalah waktu pribadi kita untuk belajar dengan berbagai pelajaran yang kita itu introspeksi, untuk mengintrospeksi diri. Dan bagaimana caranya? Yaitu kita pikirkan sendiri-sendiri, apakah kita itu sudah benar itu pun baru harap terkencil dari sekian masalah-masalah yang kita masalah pribadi yang dilakukan tiap hari. Begitu introspeksi diri tanpa syukur maka akan hancur, karena kita untuk mensyukurinya itu harus benar-benar mensyukuri. Apakah itu syukur karena kita telah diberi waktu, diberi waktu kurang 1 menit. Begitu juga introspeksi tanpa semangat itu akan tidak bisa. Introspeksi tanpa optimis juga dia akan manis, walaupun wajah-wajah kita manis. Pada hadis cukup penting ya. Malam-malam pergi ke TK,
perginya naik pesawat yang didorong 3 orang dengan penuh keringat. Itu akhir kata, semoga bermanfaat bagi kita di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.